Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama saya, Tubau Serangin. Kabar gembira bagi para CPMI Korea Selatan. Alhamdulillah hari ini tanggal 3 Desember 2021 kejelasan tentang proses penempatan kerja ke Korea Selatan sudah terbuka ya lebar karena sudah ada pengumuman penerbangan atau pengumuman keberangkatan. Pada hari ini tanggal 3 Desember 2021 BP2MI telah mengumumkan proses karantina, pemberkasan EPMI dan pemberangkatan PMI Korea Selatan tanggal 9 Desember 2021. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa pada nanti tanggal 9 Desember 2021 akan ada pelaksanaan pemberangkatan PMI ke Korea Selatan. Mari kita lihat pengumumannya seperti apa. Nah ini nomor pengumumannya yaitu titik 04 garis miring KWS 1 garis miring 11 garis miring 12 garis miring 2021. Nah, disampaikan kepada PMI program G2G Korea yang namanya ada dalam daftar lampiran wajib hadir di Hotel Ibis Budget Jakarta, Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kampung Rawa Bokor, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten pada hari Selasa. Nah, 7 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan karantina dan pemberkasan EPMI. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Nama-nama yang ada di lampiran, yang terdaftar di lampiran, maka wajib datang ke Hotel Ibis Jakarta ya, Tangerang, Banten pada hari Selasa 7 Desember 2021 paling telat jam 9 pagi untuk karantina dan pemberkasan. Nah, pembatalan dan penundaan penerbangan dengan alasan penting dan mendesak hanya dapat dilakukan sebelum tanggal 5 Desember 2021 dengan mengirimkan email ke pemberangkatan korea@gmail.com dan apabila tidak hadir pada tanggal 7 Desember 2021 dianggap mengundurkan diri dari program ini ya. Jadi bagi para PMI yang ada kepentingan yang sangat mendesak, yaitu silahkan konfirmasi ya lewat email ke alamat emailnya pemberangkatan korea@gmail.com. Nah, paling lambat-lambatnya itu sebelum tanggal 5 Desember. Jadi sebelum tanggal 4 Desember. Sampai tanggal 4 Desember. Jadi besok ya. Tanggal 4 Desember itu paling lambat harus ngirim email mengkonfirmasi bahwa ada kepentingan yang mendesak. Nah, apabila tidak dapat hadir, tidak mengkonfirmasi dan tidak hadir pula tanggal 7 Desember 2021, maka PMI dianggap mengundurkan diri dari program penempatan kerja Korea Selatan ini. Oke. Nah, jadi gagal terbang. Nah, nanti ada ketentuannya yaitu bisa di blacklist sampai beberapa tahun. Kemudian berikut ini hal-hal yang wajib diperhatikan bagi PMI. Pertama, terkait pembayaran tiket dan handling sebesar Rp5.250.000. Dihimbau untuk transfer ke Bank BNI 46 nomor rekening 488839314 atas nama PT Aero Global Indonesia. Kontak personnya Ibu Dewi Melania Sari 0813 1903 7633 dan Ibu Ace Pirmaningsih nomornya 0856 1657 0856 1657 371 ya. Atau pembayaran secara tunai atau cash langsung ke pihak PT Aero Global Indonesia di tempat karantina. Yang kedua, saya jelaskan dulu yang pertama yaitu harus bawa uang tiket ya. Harus bawa uang tiket sebesar tadi yang sudah dijelaskan. Nah, apabila tidak mentransfer ke Bank BNI, boleh transfer, boleh bawa langsung, tapi dihimbau untuk transfer ya. Jadi lebih bagusnya itu transfer saja. Yang kedua, menyimpan dan membawa asli bukti transfer pembayaran tiket untuk ditunjukkan kepada petugas travel saat tiba di tempat karantina. Oke. Jadi awas yang transfer itu harus asli bukti transfernya itu dibawa ya, jangan sampai hilang. Nanti diserahkan ke petugas karantina, petugas travel yang ada di tempat karantina. Oke, yang ketiga, terkait pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, PMI diwajibkan membuat kode billing selama dan sesudah asuransi masa dan punah. Penempatan dan dipastikan
sudah membayar BPJS Ketenagakerjaan sebelum penempatan sejumlah Rp494.500. Nah, bisa disimak lebih jelasnya pada pengumuman pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu disimak ya, jelasnya di situ di pengumuman setelah ini. Kemudian yang keempat, PMI yang pernah overstay atau melebihi batas izin tinggal di Korea, illegal stay atau pernah menjadi swasta di Korea, melakukan tindak kriminal di Korea dan mengubah identitas diri atau nama atau tanggal lahir, dimohon dengan sukarela untuk mengundurkan diri. Jadi bagi PMI yang pernah overstay itu melebihi batas izin tinggal di Korea, illegal stay dan melakukan tindak kriminal, merubah identitas diri, jadi lebih baik mengundurkan diri ya daripada Anda terdeteksi terus Anda disuruh mengundurkan diri dan Anda batal ya terbang. Bukan batal terbang sih bisa aja nyampe Korea nyampe. Nah, nanti di Korea itu bisa dipulangkan lagi. Nah, Anda dari mana nanti biayanya? Nah, rugilah. Nah, sekarang biaya itu sudah sangat banyak, ini sudah sangat banyak. Sudah saya hitung hampir 32.600.000-an ini untuk pemberangkatan saat ini sangat besar ini ya biaya itu. Oke, lebih baik yang tadi disebutkan, lebih baik mengundurkan diri daripada Anda dideportasi setelah datang ke Korea. Lanjut, bagi PMI yang telah memasuki masa 2 bulan dari MCU saat pemberkasan wajib untuk mengikuti MCU foto torak ulang, dan bagi PMI yang telah memasuki masa 3 bulan dari MCU saat pemberkasan wajib untuk mengikuti MCU ulang lengkap. Oke, saya jelaskan. Jadi bagi PMI yang sudah 2 bulan dari MCU pemberkasan ke nanti pas mau terbang udah 2 bulan masa MCU-nya, maka itu harus MCU foto torak ulang ya, foto torak ulang ya. Tapi yang sudah 3 bulan maka itu wajib full MCU lagi ya. Oke. Yang keenam, wajib mengikuti peraturan yang ada di tempat karantina selama proses pemberangkatan. Awas, harus mengikuti peraturan yang ada di tempat karantina. Kalau tidak Anda bisa gagal terbang ya. Dan salah satunya itu larangan merokok. Jadi bagi para perokok, awas jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba merokok, daripada Anda gagal, daripada Anda dipulangkan, lebih baik tahan saja merokoknya. Nanti setelah kerja di Korea saja ya. Yang ketujuh, membawa baju putih, celana berwarna gelap, dan kaos kaki minimal 5 buah untuk persiapan kegiatan pemberangkatan di tempat karantina dan pelatihan 3 hari di Korea. Oke, Pak, kok banyak banget nih kaos kakinya, harus 5 buah? Iya dong, harus ya, biar tidak bau ya, tidak mengganggu aktivitas kita dan aktivitas orang lain. Oke, lanjut. Membawa minimal 1 baju batik untuk dipakai saat dijemput oleh sajang atau user di hari terakhir karantina di Korea. Lah ini kenapa Pak harus bawa batik? Kenapa harus bawa batik? Nah itu, awas, kita sebagai PMI itu membawa atas nama negara kita, yaitu Indonesia. Nah makanya untuk itu, supaya kesan pertama user atau sajang nim ketika menjemput kita, atau wakil dari sajang nim ketika menjemput kita, ada kesan yang berbeda. Salah satunya yaitu dari pakaian kita, yaitu pakaian khas Indonesia, yaitu adalah batik ya, biar ada kesan yang terbawa ya. Oh, Indonesia ini pakaiannya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu juga untuk mempromosikan atau mengenalkan batik kita, batik Indonesia kepada dunia ya. Lanjut, disarankan membawa jaket musim dingin, long john, shawl, topi kupluk, dan sarung tangan untuk persiapan musim dingin di Korea. Oke, benar, ini sangat benar sekali. Ini bukan disarankan lagi, ini menurut saya wajib ini ya. Wajib. Sekarang ini bulan Desember. Wah, ini musim dingin lagi dingin-dinginnya ini ya. Kalau Anda tidak memakai jaket musim dingin, long john, shawl, topi kupluk, dan sarung tangan, wah, siap-siap Anda tersiksa di sana ya. Pasti sakit.
Nah, makanya untuk mengantisipasi silahkan bawa ya. 10. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, maka wajib membawa dan mengenakan masker KF94 atau N95, bukan masker medis, bukan. Sejak penerbangan dan selama di Korea sesuai permintaan dari HRD Korea Selatan. Oke, seperti apa sih masker KF94? Banyak sebenarnya. Oke, kalau yang nggak tahu ini saya kasih tahu ini. Saya searching di Google. Nah, seperti ini nih maskernya. Bisa beli. Nah, oke. Nah, bisa beli di apotek ya, masker KF94. Nah, seperti ini. Bawa, jangan masker medis, jangan. Tapi masker seperti ini, atau nih masker N95, KFN95. Nah, ini N95. Nah, atau yang seperti ini ya. Nah, oke. Atau yang seperti ini. Nah, ini. Maaf, oke, barangkali tidak jelas. Oke, yang seperti ini ya. Yang tadi yang KF94 seperti apa? Oke, ini saya perjelas ya. Nah, yang seperti ini, oke. Silakan cari di apotek atau apotek-apotek banyak ya. Lanjut. Yang 11, membawa matres membawa matres Rp10.000 sebanyak 6 lembar ya. Terus membawa uang untuk membayar tes PCR sebagai persyaratan penerbangan sejumlah Rp275.000. Oke, nah harus tes PCR dulu ya nanti untuk persyaratan penerbangan nanti bawa uang segitu. Terus membawa uang untuk pembayaran karantina di Indonesia sebesar Rp900.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa biaya karantina, baik itu karantina di Indonesia sebelum pemberangkatan dan karantina di Korea Selatan setelah kita berangkat ke Korea, itu ditanggung PMI ya. Dan kita harus membawa uangnya ya, tidak bisa sistem potong gaji, dibiayai dulu sama user tidak ya, atau malah dibiayai negara tidak. Kita wajib bawa sendiri ya, untuk di Indonesia sejumlah Rp900.000. Terus kalau untuk karantina di Koreanya, yaitu minimalnya Anda harus membawa 1.440.000 won. Nah, itu rinciannya itu kita karantina 12 hari, nah dikali 120.000 won per hari. Berapa Pak kalau dirupiahkan? Oke, kalau dirupiahkan 1.440.000 won kurang lebih sekitar 17 sampai 18 juta rupiah. Jadi harus bawa. Nah, biar tidak kurang, Anda harus menukarkan ya ini 1.440.000 won ini dari sekarang, maksudnya sebelum penerbangan ya, biar apa? Biar ketahuan berapa. Oke, kalau nyampe sana takutnya misalkan kita bawa berapa juta, nanti pas ditukarkan kurang. Nah, takutnya seperti itu. Oke, lanjut. Membawa uang untuk pembayaran premi asuransi perlindungan PMI sejumlah Rp400.000 dan jaminan perluasan resiko COVID-19 sejumlah Rp302.000. Nah, lanjut. Karantina di Korea dilaksanakan selama 10 hari, namun apabila PMI tiba atau berakhirnya pada masa karantina pada hari libur, maka karantina bisa dilaksanakan selama 11 sampai 12 hari. Mengingat pada hari libur pengguna tidak bisa melakukan penjemputan. Oke, paham ya? Jadi jangan pada ribut, Pak, katanya 10 hari, Pak, katanya 10 hari, kok sekarang dipinta 12 hari. Nah, ini untuk mengantisipasi apabila Anda masa berakhir karantinanya itu misalkan pada hari Jumat malam. Nah, sedangkan Sabtu Minggu user itu pada libur, tidak bisa jemput. Nah, seperti itu ya. Bisa jemputnya hari Senin misalkan. Atau Anda berakhir masa karantinanya itu pada hari Sabtu. Hari Minggu user libur, otomatis Anda harus nambah jadi 11 hari. Makanya nanti dijemputnya hari Senin. Nah, seperti itu ya. Jangan selalu suudzon kepada BP2MI. Nah, ini prosedur harus kita tempuh. Nah, lanjut. Menandatangani checklist untuk orang asing sebelum masuk Korea yang akan dibagikan pada saat karantina. Nah, jadi nanti menandatangani checklist ya.
checklist untuk orang asing. Orang asing itu kita ya, yang mau masuk ke Korea ya, nanti di karantina itu akan dibagikan dan harus ditandatangani. Oke. Membawa uang saku dalam bentuk won senilai minimal 5 juta rupiah sebagai biaya hidup selama 1 bulan pertama tinggal di Korea atau untuk membeli tiket kepulangan apabila dideportasi. Oke, ini sangat masuk akal. Nah, awas jangan mengandalkan nanti, awas jangan ya. Jangan sampai Anda tidak membawa uang sepeser pun atau uang yang sedikit untuk bekal. Awas jangan mengandalkan orang lain. Anda harus membawa kurang lebihnya sekitar 5 juta rupiah. Itu kalau diwonkan sekitar 350.000 won. Nah, itu sangat cukup ya bagi PMI Korea Selatan untuk bekal selama 1 bulan. Untuk rokok cukup nggak Pak? Cukup, sangat cukup rokok itu ya. Untuk ngerokok, untuk jajan cukup. Kalau makan biasanya sudah terlampir di di SLC itu sudah terlampir di kontrak kerja, nanti pasti semuanya itu dikasih makan. Hanya bedanya ada yang dikasih 2 kali, ada yang dikasih 3 kali. Ada yang makannya dikasih langsung makan, ada yang dikasih uang makannya saja. Nah, seperti itu bedanya ya. Tapi yang jelas makan pasti dikasih. Dan asrama juga pasti disediakan. Lanjut. Yang mana ini? Oh, itu membawa fotokopi buku rekening bank sesuai dengan buku rekening yang didaftarkan di aplikasi SPAS. Oke. Jadi membawa buku fotokopi buku rekening bank ya yang sesuai dengan buku rekening yang Anda daftarkan di aplikasi SPAS. Membawa sertifikat vaksin 1 dan 2 hasil download dari aplikasi Peduli Lindungi berwarna dan 1 lembar 1 sertifikat dengan ukuran A4. Oke, itu harus diperhatikan. Jadi sertifikat vaksin 1 dan 2 itu di-download di aplikasi Peduli Lindungi. Awas, bukan surat vaksin, bukan, tapi sertifikat vaksin ya. Itu yang 1 yang 2-nya itu disatukan dalam 1 lembar berukuran A4. Awas, jangan F4, jangan B5, awas A4 ukurannya, oke? Kalau tidak paham, Anda bilang kepada yang ngeprintnya. Nah, itu. Dan awas harus berwarna. Kemudian terkait proses pendataan PMI diminta membawa kembali scan dokumen-dokumen yang diminta pada saat panggilan pemberkasan, antara lain scan KTP, paspor, kartu keluarga, ijazah terakhir, surat izin orang tua, sertifikat F-Stopik, sertifikat vaksin 1 dan 2, kartu BPJS Tenagakerjaan bila ada yang disimpan dalam flash disk. Nah, oke. Saat ketika kalian pemberkasan, nah kan itu harus membawa scan yang tadi saya sebutkan di dalam flash dan dimasukkan ke dalam flash disk. Nah, itu dibawa lagi sekarang ya. Kemudian membawa slip dan fotokopi tes PCR dengan hasil negatif yang akan ditunjukkan pada saat masuk hotel tempat karantina. Nah, itu dibawa asli ya. Fotokopi tes PCR dan hasil negatifnya tunjukkan kepada hotel tempat karantina di Korea Selatan. Nah, kemudian dilarang membawa bahan makanan dan makanan hasil olahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, contohnya misalnya abon, kopi, teh, kecap, saus, sambal, bumbu dapur, buah-buahan, mie instan, bawang goreng, kerupuk, dan lain-lain. Kalau orang Sunda mah suka bawa uyah bawang, uyah oncom, nah itu uyah kelapa, uyah-uyahan, itu uyah suuk, jangan. Belilah aja di sana, beli di Korea banyak WI ya. Di Korea itu banyak WI, warung Indonesia banyak, Asiamat banyak di sana. Mau jengkol, mau apa juga banyak. Jangan bawa dari sini daripada kalian gagal terbang, oke? Kemudian dilarang membawa benda cair seperti parfum, pasta gigi, sabun mandi, dan sabun cuci muka, air minum ukuran melebihi 100 ml. Jadi kalian awas kalian periksa. Ya, jangan melebihi 100 ml ya. Seperti itu, dilihat ininya. Kemudian dilarang membawa powerbank berkapasitas di atas 100 WH ya. Nah, terus WH ini watt hour ya, di atas 100 WH. Terus kan parfum aerosol contohnya Axe itu gak boleh. Kalau parfum non aerosol boleh, awas. Nah, yang kayak di parfum yang di toko parfum itu boleh, yang non aerosol ya. Nah, ini kenapa Pak gak boleh? Nah, ini suka meledak.
suka meledak di dalam pesawat, ini sangat berbahaya. Gunting kuku gak boleh, awas. Alat cukur dan korek api ini gak boleh. Beli aja di sana banyak, murah-murah ya. Beli Daiso banyak. Kemudian berat tas untuk kabin dalam pesawat maksimal 7 kg dan untuk bagasi maksimal 30 kg. Nah, boleh kalian, Pak, boleh gak bawa barang-barang? Boleh, sangat boleh ya, maksimal 7 kg untuk dibawa ke pesawat, ditenteng itu. Boleh gitu. Yang penting jangan asal bentuknya panjang, lebar, besar, jika boleh, itu mengganggu. Tidak boleh meskipun enteng, tidak sampai 7 kilo, tapi apabila barangnya ukurannya besar, mengganggu orang lain, nah itu tidak boleh. Kalau untuk bagasi maksimal 30 kg, boleh ya itu. Dalam rangka mencegah angka penyebaran COVID-19, PMI yang akan berangkat agar tidak mengadakan kegiatan atau acara mengumpulkan banyak orang seperti selamatan atau syukuran jika sampai terkonfirmasi positif bukan hanya merugikan PMI tetapi akan berdampak kepada CPMI yang sedang menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Oke, sangat setuju sekali saya dengan himbauan ini. Awas. Oke lah, kita bersyukur, sangat berbahagia, senang apabila kita sudah dipanggil terbang, dipanggil berangkat. Kita mengadakan syukuran, mengumpulkan tetangga, mengumpulkan sanak saudara di rumah kita atau di tempat lain. Kita syukuran atau selamatan. Nah, awas, untuk saat ini karena kita sedang pandemi seperti ini, saya harap tidak boleh ya, jangan. Daripada Anda bisa mempunyai resiko terkonfirmasi positif COVID-19 dan Anda bisa gagal terbang. Dan orang-orang yang sedang menunggu penerbangan, CPMI yang sedang menunggu penerbangan bisa kena dampak. Oke? Sudah cukup dengan kita mengucapkan syukur sekeluarga aja. Jangan sampai kita mengadakan selamatan syukuran yang berlebihan dan mengumpulkan banyak orang-orang. Jangan ya. Kemudian pengantar hanya diperkenankan mengantar sampai lobi hotel tempat karantina. Oke, baik. Pengantar hanya diperkenankan mengantar sampai lobi hotel karantina. Setuju juga ini ya. Jadi biasanya PMI Korea Selatan yang akan berangkat itu suka dianterin sama sanak saudaranya. Wah, satu mobil, satu bis kadang satu elf itu bareng-bareng. Nah, menurut saya itu ngapain juga ya, karena toh pada akhirnya tidak mengantar ke bandara, tidak, tapi ke tempat karantina ya. Gak boleh. Lanjut, pemberangkatan PMI ke Korea Selatan adalah kewenangan penuh pihak Korea atau pengguna di Korea dan difasilitasi oleh P2MI dalam proses pemberangkatannya, sehingga apabila ada oknum atau pihak yang mau dapat membantu proses pemberangkatan ke Korea atau menghambat proses pemberangkatan PMI dengan berbagai macam alasan, dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar sama sekali. Ya, setuju sekali ini. Banyak sekali nih oknum-oknum LPK yang katanya bisa mempermudah, bisa mempersulit. Tidak seperti itu. Ini murni kewenangan penuh pihak HRD Korea dengan pengguna yang ada di Korea dan difasilitasi oleh BP2MI. Awas, perhatian untuk para oknum-oknum baik dari eksternal ataupun dari LPK. Jangan sesekali mengaku bisa memudahkan atau juga mencegah atau menghambat proses pemberangkatan PMI-nya. Kalau ada yang seperti itu, laporkan saja ya ke call center BP2MI biar ditangkap tuh ya. Lanjut, agar memperhatikan pengumuman yang dipublis di website BP2MI nomor Peng 288 garis miring KWS titik 1 strip D 1 T2 garis miring 11 garis miring 2021 pada tanggal 26 November 2021 tentang pengumuman penentuan karantina mandiri di Korea Selatan bagi CPMI program G2G Korea. Oke, benar. Di pengumuman tanggal 26 November 2021 itu sudah dijelaskan terkait tata cara ketentuan karantina mandiri di Korea Selatan, perihal aturan-aturannya dan lain-lain. Nah, di situ sudah dijelaskan, jadi mohon baca lagi ya. Lanjut,
Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke email pemberangkatan@korea@gmail.com. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan Anda kirim email saja, kirim surel ya ke alamat pemberangkatan@korea@gmail.com. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, ini daftar PMI yang terbang ya. Nah, ini daftarnya. Untuk saat ini semuanya phishing ya. Nah, semuanya phishing, ada 30 orang. Dari mulai nomor 1 Fauzi Imam sampai Sukamto. Oke, selamat kepada Anda-Anda sekalian. 30 orang ini yang akan diterbangkan nanti tanggal 9 Desember 2021. Untuk Anda semua CPMI yang sedang menunggu panggilan pemberangkatan, mohon bersabar, jangan sampai suudzon, ngata-ngatain BP 2MI ini itulah dan lain-lain. Nah, awas jangan. Semua itu ada prosedurnya, semua itu ada langkah-langkahnya, semua itu juga ada jadwalnya, terjadwal. Masa Anda sekian ribu PMI mau diprelimkan bareng, mau pemberkasannya bareng, mau terbangnya bareng? Jangan seperti itu dong, berpikir secara logika ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan tentang pengumuman karantina, pemberkasan PMI dan pemberangkatan PMI Korea tanggal 9 Desember 2021. Semoga video ini bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan silahkan ketik saja di kolom komentar. Mohon klik like dan subscribe channelnya ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.